Kembali di Sapa Indonesia dan Pekan Saudara. Salah satu kisah cinta yang melekat di hati masyarakat Indonesia hingga saat ini adalah kisah cinta Habibie dan Ainun. Nah, kisah cinta ini menjadi cerita manis Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, selain tentunya kecerdasan dan jasanya di bidang teknologi pesawat. Betul sekali, Okta. Dan jurnalis Kompas TV Amira Nabila akan mengajak Anda lebih mengenal B.J. Habibie dan kisahnya melalui Museum Habibie dan Ainun. Dan berikut perbincangannya untuk Anda. Kisah cinta dua insan yang masih melekat di masyarakat Indonesia, salah satunya adalah kisah Habibie dan Ainun. Presiden ketiga Republik Indonesia ini meninggalkan kenangan manis untuk para penerusnya. Dan saat ini saya sudah berada di Wisma Habibie dan Ainun. Ada apa aja di dalam? Ikutin terus Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya, Amira Nabila. Wisma Habibie dan Ainun telah resmi dibuka untuk umum. Kini masyarakat bisa menikmati dan menapak tilas kisah romansa dan juga kenangan peninggalan Habibie dan juga istri tercinta Ainun. Bukan hanya sekedar hunian, rumah ini juga menjadi saksi di mana demokrasi dan nilai-nilai sejarah dilahirkan, sekaligus menjadi saksi bisu kisah cinta Habibie dan Ainun. Setiap sudut ruangan yang terdapat di dalamnya seperti tersirat bagaimana besarnya cinta dari Habibie untuk Ainun. Oke, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, pemirsa, ternyata selain menjadi kediaman pribadi Eyang Habibie dan Ainun, ternyata tempat ini juga menyimpan nilai-nilai, juga filosofi-filosofi yang dijunjung oleh Eyang Habibie dan juga Eyang Ainun. Nah, ini sudah bersama saya, Mbak Nadia dan juga Mbak Putri, selaku keluarga sekaligus ambasador Wisma Habibie Ainun, gitu. Mbak, kenal ya. salam kenal Mbak Putri dan Mbak Nadia. Gimana kesibukannya, ini lagi sibuk apa nih sekarang? Wah, lagi sibuk banget ya kita. Ramadan ini seru banget sih. Kita punya beberapa program ya Nat di Wisma Habibie Ainun. Oh, okay. Yang kita mulai dengan mungkin yang Islamic Immersive Experience Wah, gitu yang alhamdulillah udah sold out dalam 20 jam ya. 20 jam Yes. sold out. Yeah. Itu mau di spill nggak sih Kak? Gimana sih nanti rangkaian acaranya? Wah, aku coba cerita ya. Boleh Putri. Ada beberapa bagian acara di Wisma Habibie Ainun Islamic Immersive Experience. Salah satunya yang paling spesial adalah untuk pertama kalinya perpustakaan Eyang Habibie itu akan kami sulap menjadi tempat sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Jadi peserta mulai dari asar, maghrib sampai terawih di perpustakaan Eyang, dan itu adalah pengalaman yang benar-benar luar biasa luar sih. biasa. Khusyunya beda ya. Karena pertama kalinya juga loh, karena biasanya kita mengadakan sholat di sini di Yes, pendopo. di pendopo. Oh, biasanya di sini. Iya. Ya. Tapi walaupun udah sold out ya, Mbak Putri, Mbak Nadia, tapi mungkin sahabat-sahabat Kompas TV mungkin yang pengen ikutan dong, mungkin ada program atau rangkaian lain yang Jadi di bisa sini kita dikasih juga tahu. betul. Di sini sebetulnya kita juga ada nih paket bukber yang lain ya. Ada juga yang kita sebut Ramadan Experience, di mana nanti sahabat-sahabat Kompas TV, cucu intelektual bisa ngabuburit sambil kita memberi tour. Setelah itu mereka bisa membuka puasa, sholat juga di perpustakaan dan melanjutkan acara makan malamnya gitu. Nah, ini akan feasting ya di pendopo. Di sini pendopo ini. Selain itu kita akan ada diskusi tentang peradaban Islam dan peran Eyang Habibie di dalamnya. Dan itu belum banyak yang tahu bahwa banyak juga pemikiran dan karya-karya Eyang itu dilandaskan oleh Islam. Jadi kita pengen banget ya share cerita-cerita itu ke teman-teman. Dan tapi untuk yang kehabisan tiket jangan khawatir, karena kita punya banyak program dan paket Ramadan lainnya ya Nat. Oke, Betul nah, sekali. Itu bisa kita cek di mana, Mbak Putri? Kalau misalnya kita mau lihat paket-paket itu. Mungkin Nadia boleh cerita? Kita ada beberapa paket, dimulai dari yang kita sebut Ramadan Experience. Ramadan Jadi Experience. cucu-cucu intelektual bersama dengan keluarganya dan komunitasnya juga bisa ngabuburit sambil kita memberi tour. Lalu mereka buka dengan takjil yang sangat spesial.
langsung mereka sholat maghrib di perpustakaan dan dilanjutkan untuk acara makan malamnya di pendopo. Oh, gitu. Sangat eksklusif. Betul. Jadi kita nggak hanya bukber tapi juga dapat turnya juga. Betul yang sekali. Bisa kita lihat-lihat. Paket yang full ya, sebenarnya komplit semuanya dapat. Oh ya, Mbak Putri dan Mbak Nadia, boleh diceritain nggak sih selain mungkin nih kita lagi ada di pendopo, mungkin ada apa aja sih peninggalan-peninggalan dari Eyang Habibie dan Ainun? Nah, ini pendopo yang sangat istimewa karena ini Eyang membeli rumah ini sudah jadi. Tapi pendopo waktu itu adalah lapangan bulu tangkis sebetulnya. Oh, jadi dulu ini adalah lapangan. Makanya bentuknya seperti ini, persegi dan agak sedikit ini ya, ramping, betul. Jadi pendopo ini sebetulnya dibangun di tahun 1992. Kenapa? 1992. Nah, ini berkaitan juga dengan ibadah ya, Putri. Eyang Habibie sempat mengadakan acara taraweh, sholat taraweh. Dan ada tenda waktu itu, tapi karena cuacanya kurang mendukung, tendanya roboh. Oke. Nah, beliau malu sekali karena tidak bisa memuliakan orang-orang yang sedang beribadah. Oleh karena itu beliau memandatkan agar aula ini dibangun. Dan aula ini dibangun menyesuaikan dengan si gebyok yang di belakang aku sekarang. Oh gitu. Jadi ada si gebyok dulu. Gebyoknya dibeli dulu oleh Eyang Ainun di Semarang, lalu ini semua dibangun untuk disesuaikan ke gebyoknya. Dari segi warnanya dan juga ukiran-ukirannya. Dan di sini ukirannya itu memang menggunakan ukiran dari Kudus. Kenapa dari Kudus? Karena mereka memang memiliki teknik yang luar biasa. Jadi di sini ukirannya itu menonjol keluar 3-dimensional. Eyang itu ingin lebih menonjol karena ingin menunjukkan bahwa peradaban Indonesia itu sangat maju. Oke, jadi dari motifnya aja itu ada makna dan filosofinya ya. Betul. Sebenarnya semua sisi atau bagian dari rumah ini banyak sekali syarat akan filosofi dan makna. Makanya di tur sejarah kami senang banget bisa berbagi cerita-cerita itu ya Nat ke masyarakat. Karena nggak cuman sekedar filosofi, tapi juga bisa menjadi inspirasi untuk para cucu intelektual menjalani hidup yang semakin bermakna. Dari desain jembatan yang di depan ya, itu jembatan pencerahan ya. Itu boleh diceritain sedikit nggak Mbak? Mungkin aku boleh cerita ya. Jadi itu sangat spesial sih sebenarnya bagian dari ruang perpustakaan itu. Di bagian rumah perpustakaan Eyang Habibie itu sebenarnya kalau teman-teman datang masuk dari lobi sampai kemudian berjalan di jembatan pencerahan, kemudian masuk ke dalam perpustakaan, sebenarnya Eyang ingin menceritakan sesuatu atau menyampaikan sebuah filosofi dan ajaran yang mendalam. Hanya dengan berada di sebuah ruangan dan berpindah ke ruangan berikutnya, itu tuh ada storytellingnya sebenarnya. Itu dalam banget ya Nat. Sangat mereka ya, dalam arti memang saya tuh tahu Eyang saya tuh selalu membagikan filosofi ini ke anak-anaknya dan cucu-cucunya, tapi ternyata diejawantahkan juga di gedung ini. Tempat yang paling punya memorable sama Eyang tuh di spot yang mana sih? Pendopo. Iya, kenapa? Karena memang perpustakaan sebetulnya lebih baru ya daripada pendopo. Jadi kebanyakan kenangan-kenangan aku di pendopo sejak 1992. Aku lahir di 1992 gitu. Kalau si perpustakaan kan di tahun 2009 ya. Jadi memang masih agak baru dan memang kebanyakan acara-acara keluarga besar tuh di pendopo. Jadi buat kami atau buat saya ya mungkin dua-duanya hangat tapi lebih hangat lagi pendopo. Kalau untuk Mbak Putri? Kalau aku di rumah pribadi Eyang ya, tempat Eyang tinggal. Jadi rumah ini terbagi atas beberapa bagian dan ada bagian rumah pribadi Eyang yang off limits di tur sejarah, tidak termasuk belum dibuka. Di sana ya Eyang itu berlaku sebagai seorang Eyang banget ya, karena hanya keluarga isinya. Jadi banyak kenangan-kenangan seperti makan siang, makanan favorit Eyang. Diharuskan nonton video yang beliau suka, kayak orang tua kan suka nonton deh ini ya bagus gitu ya. Beliau juga sama. Terus kemudian berdansa sama Nadia di situ. Kita makan buah. Pokoknya beliau menjadi seorang Eyang. Mungkin kalau di luar kita tahu beliau adalah seorang sosok yang sangat besar, yang sangat berdampak gitu ya.
Namun kalau di rumah pribadinya rasanya itu kita bertemu Eyang sebagai seorang Eyang, gitu. Eyang kita itu. Iya, beliau itu benar-benar dirinya di situ ya, di Iya, rumah betul. pribadinya. Nah, ini ada fun fact katanya dulu Eyang itu suka banget kalau misalnya ada tamu menyuguhkan cincau kelapa. Iya betul, es krim cincau Iya, kelapa. itu masih Masih sampai sekarang kita melanjutkan ya tradisi itu, karena kita juga ingin menyuguhkan ya pengunjung-pengunjung dan tamu-tamu kita seperti kayak Eyang Habibie dan Eyang Ainun lakukan gitu. Dan kebetulan asistennya ada di sini yang asisten membantu Eyang Habibie dan Eyang Ainun selama 30 tahun. selama 30 tahun. Jadi ya beliau lah, sebenarnya sih mereka pasangan ya, jadi bapak ibu gitu. Mereka lah yang tahu rahasia-rahasia dapur kita, bahkan rahasia-rahasia yang lain juga mungkin mereka yang paling tahu ya. Dan namanya Pak Sigit Pak ya, Sigit dan Mbak Satria. Satria. Mereka Oke. masih masakin kita kalau ada acara. Jadi teman-teman kalau nanti mau berbuka puasa di sini atau mengikuti acara kita, bakalan siap-siap nyobain sajian yang authentically Habibie. Karena literally dibikinnya sama Pak Sigit dan Mbak Satria. Oke, dari 800 cucu intelektual, mungkin ada pengalaman yang paling unik yang bisa diceritakan nggak dari Mbak Nadia atau Mbak Putri? Waktu itu kita berada di ruang memorial, ada satu cucu intelektual yang membagi kisahnya. Ternyata dia dari Sulawesi Selatan, Ya. Eyang kan juga orang Sulawesi ya. Dan dia itu sangat tersentuh, sangat berterima kasih kepada Eyang karena sebelum Eyang menjadi presiden, agak sulit untuk dia bisa ke sekolah. Kenapa? Karena jalanannya jalanan tanah. Jadi agak sulit untuk dia kadang-kadang ke sekolah karena transportasinya atau jalannya agak kurang memadai lah. Nah, ketika Eyang menjadi presiden, jalan itu dibuat aspal sehingga dia bisa lebih lebih gampang untuk lebih nyaman berangkat ke sekolah. Betul. Dan sekarang dia jadinya kuliah di UI, jadi dia sangat berterima kasih bahwa seorang dari daerah gitu ya bisa ke UI karena Eyang. Oke, itu salah satu cerita yang Iya, dan mungkin kalau boleh jujur, waktu dia membagikan kisah ini juga, aku mendengar suaranya tuh gemeter. Suara tuh gemeter karena dia tuh mungkin sedang menahan dirinya supaya dia nggak bisa nangis gitu. Tapi jadinya aku yang nangis sebetulnya. Karena aku sangat ini ya tersentuh banget sama ceritanya mungkin. Kalau dari Mbak Putri? Sebenarnya banyak banget ya kisah-kisah yang menyentuh, tapi mungkin salah satu yang top of mind nih yang langsung aku ingat adalah ternyata banyak ibu-ibu hamil yang datang ya. Di tur sejarah itu banyak sepasang suami istri, terus istrinya lagi hamil, ngidamnya pengen masuk ke perpustakaan Eyang. Dan itu buat aku cute banget. Selalu kita call ya, itu ada kakak yang lagi hamil gitu. Terus kemudian beliau cerita, iya saya pengen apa segala macam. Terus senang banget bisa masuk ke perpustakaan Eyang, dan akhirnya kita berdoa, minta didoain semoga anaknya jadi seperti Eyang B.J. Habibie gitu. Buat aku itu apa ya, kegiatan kita berkumpul dengan cucu intelektual itu kita nggak hanya hosting, tapi juga sharing intimate moments ya. Iya, dan ini menjadi suatu journey yang sangat spiritual ya jadinya. Betul. Untuk kita juga loh sebetulnya. Iya, Dan kita juga suka banyak belajar dari pengunjung-pengunjung Betul ya. sekali. Karena kita pun sekarang lagi mendalami legasinya Eyang Habibie dan Eyang Ainun, dan ternyata sedalam dan seluas itu ya Put. Yang even kita juga baru tahu dari cucu-cucu intelektual. Buat kami mungkin kalau teman-teman itu happy datang ke sini, happy-nya itu di kami 100 kali lipat lebih happy. Oh iya, dan aku yakin Eyang Kakung atau Eyang Habibie dan Eyang Ainun mungkin 1 juta kali lipat dia happy. Iya, oke. Itu tadi pemirsa salah satu cerita yang memorable yang bisa di-sharing oleh Mbak Putri dan Mbak Nadia. Tapi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Big Match. Duel dua punggawa timnas Indonesia akan teruji kala Tom Hay dengan Almere City yang masih berjuang membawa timnya keluar dari zona degradasi berhadapan dengan Eliano Reinders yang berburu poin di kandang lawan. Eredivisie, Almere City versus PSV Zwolle, Minggu 6 April pukul 1.45 dini hari. Live di Kompas TV. Aku baru tahu betapa bahayanya BPA. Pantes semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon,
ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Le Mineral mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai segitiga nomor 1 sehingga terjamin keamanannya. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Tahu nggak, Floridina bulirnya banyak. Bulir jeruk asli nih. Berasa langsung disegerin jeruk Florida. Yang Floridina Coco, ada Coco Beats-nya. Pas kegigit, tercui-cui kokonya. Floridina dari Wings Food. Mau tahu kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Apalagi kalau buat anak, nggak mungkin kan aku kasih yang berdebu. Benar, Le Mineral disegel secara khusus agar debu tidak dapat masuk ke sela-sela tutup botolnya, sehingga terjamin kebersihannya. Seger ya? Kayak ada manis-manisnya. Udah bersih, aman lagi. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Oke, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih di Wisma Habibie Ainun. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol soal, tadi kita masih terpotong nih Mbak, soal kenapa akhirnya Wisma ini dibuka untuk umum. Nah, sebetulnya sih memang Wisma Habibie dan Ainun ini diinginkan oleh kedua eyang kami gitu ya untuk dibuka secara umum. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari plakat, memang udah tertulis mandatnya bahwa semoga bangunan ini bisa menjadi bermanfaat bagi negara dan bangsa kita. Itu yang plakat kita bisa lihat kita juga bisa ya. lihat di situ. Kita melihat momentumnya itu sangat tepat dan kita ingin menangkap momentum itu. Nah, apa yang aku maksud dengan momentum? Karena kalau kita lihat sebetulnya sekarang ini seperti kayak ada revitalisasi tempat-tempat bersejarah ya untuk bisa bangkit kembali gitu. Kita melihat misalnya Museum Nasional, Borobudur dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kita memang ingin grab momentum ini karena memang tempat ini menjadi satu kesatuan dengan sejarahnya, filosofinya dan juga budayanya yang kami rasa waktunya sangat tepat sekarang. Oke, begitu. Nah, satu yang menjadi perhatian juga yaitu perpustakaannya nih Mbak. Itu perpustakaannya namanya Perpustakaan Habibie Ainun ya. Iya, itu apakah nanti sahabat Kompas TV mungkin yang berkunjung itu bukunya boleh dibaca apa gimana Mbak? Nah, kebetulan memang buku-bukunya udah menjadi barang bersejarah ya Mbak. Jadi kalau barang bersejarah memang kita harus lebih hati-hati sama itu dan jangan sampai hilang karena memang value-nya atau nilainya sangat besar. Makanya kita sekarang sedang dalam rencana untuk mendigitalisasi bukunya begitu. Nah, menarik juga sebetulnya buku-buku ini tidak ada yang satupun mengenai teknologi. Lucu sekali karena Eyang kan dikenal sebagai bapak teknologi ya. Oh iya, jadi buku-bukunya itu perihal mungkin soal agama, filosofi, peradaban, pokoknya bahan-bahan yang lebih IPS, bau-baunya lebih IPS gitu ya kan. Nah, fun fact juga sebetulnya perpustakaan ini seharusnya dinamakan Perpustakaan Peradaban. Tadinya harusnya Perpustakaan Peradaban. Betul. Oke, jadi kenapa menjadi Perpustakaan Habibie Ainun? Karena tentunya Eyang Habibie sayang banget dengan Eyang Ainun. Ya pasti kita semua tahu. Buku-buku yang ada di perpustakaan itu berarti adalah buku-buku favoritnya Eyang. Ya, ada beberapa betul dan ada juga buku-buku yang diberikan ya oleh tamu-tamu sahabat-sahabatnya Eyang ke Eyang. Nah, kalau buku favoritnya ya mungkin mau ditanya. Lucunya adalah Around the World in 80 Days. Oke. Dan itu sebetulnya yang menginspirasi beliau untuk bisa membuat pesawat terbang karena beliau juga ingin sebetulnya ini ya mengunjungi beberapa tempat untuk melihat the world gitu. Justru fun fact-nya adalah di situ nggak ada soal pesawat saya. Mungkin ada di tempat yang lain. Ada di tempat kalau yang lain. orang datang gitu ya atau membayangkan masuk ke perpustakaan seorang B.J. Habibie, pasti ekspektasinya adalah ketemu teknologi atau ketemu buku sains. Namun ternyata Eyang menyajikan
atau yang memberikan kita satu shock factor ya, bahwa di perpustakaan itu tidak ada satupun buku tentang sains ataupun teknologi. Maknanya ya Nat, boleh diceritain kenapa gitu? Eyang itu ada beberapa titipan-titipan atau pelajaran-pelajaran yang aku dapatkan dari Eyang, tapi salah satunya yang paling aku ingat dan paling berkaitan dengan Wisma Habibie dan Ainun adalah Nadia tidak cukup untuk menjadi orang pintar, harus juga menjadi orang yang berbudaya. Nah, sejujurnya waktu itu kan aku dikasih tahu ini waktu aku SMP ya, dan SMA. Aku masih belum begitu paham. Tapi sekarang aku udah lebih paham, dan maknanya itu adalah untuk menjadi seseorang yang berbudaya. Artinya memang mereka harus sadar bahwa mereka itu tidak bisa di titik ini tanpa kakek nenek moyangnya mereka. Oleh karena itu mereka harus berterima kasih kepada kakek nenek moyang kita, dan ini menjadi proyeknya Eyang Habibie dan Ainun untuk merayakan kakek dan nenek moyang mereka, karena mereka begitu bangga dengan budaya dan filosofi yang sangat mendalam, sangat amat mendalam. Kalau misalnya kita bicara lagi soal tempat ini, mungkin Mbak Nadia dan Mbak Putri, ada nggak sih benda peninggalan Eyang mungkin yang bersejarah banget atau kesayangannya gitu? Mungkin selain library. Mungkin aku boleh share dikit ya? Boleh. Benda peninggalan yang sampai sekarang kita juga pamerkan ini ke cucu intelektual, dan menurut aku ini one of my most favorite item di Wisma ini adalah sepatunya Eyang. Sepatu Eyang. Jadi seperti yang kita tahu ya, Eyang B.J. Habibie itu kan adalah seorang laki-laki yang dandy, suka berdandan. Semakin beliau tua, semakin dandanannya itu makin keren heboh. Ya, makin heboh. Syalnya, topinya, topi fedora, dan satu hal yang menarik dan juga sangat khas Eyang Rudy, kami manggilnya, adalah sepatunya itu haknya tinggi. Karena beliau sangat mini. Beliau adalah tingginya tidak terlalu tinggi, sehingga membutuhkan hak tinggi untuk beliau bisa terlihat pas di Jerman dulu. Dan kebiasaan itu terbawa sampai sekarang. Dan sepatu favoritnya yang literally dipakai terus, itu kami perlihatkan juga ke cucu intelektual. Itu salah satu spill ya teman-teman ya. Gak hanya kita ngelihat budaya, tapi juga OOTD-nya Eyang-Eyang. Nah, makanya kalau misalnya mau rangkaian fullnya, sahabat Kompas TV harus ikut turnya. Mungkin di Wisma Habibie dan Ainun ini ada nggak sih mungkin koleksi pesawat-pesawatnya Eyang? Ada tentunya di sini di perpustakaannya, walaupun tidak ada buku satupun mengenai teknologi, tapi memang didekorasi dengan miniatur-miniatur pesawat terbangnya ya kan. Jadi di situ ada CN235, N250, itu kan menjadi karyanya Eyang ya. Apalagi yang N250 itu beliau yang sangat banggakan itu dengan N250. Kenapa? Karena itu satu-satunya pesawat yang benar-benar 100% made in Indonesia. Dan banyak sekali sejarahnya, namun memang sayangnya krismon terjadi sehingga memang belum bisa dilanjutkan gitu ya komersialisasinya. Tapi harapan kita ya dengan adanya tur sejarah ini bisa juga menginspirasi cucu intelektual ya, mungkin salah satunya bisa bisa merealisasikan mewujudkan gitu impiannya Eyang. Jadi mungkin impian untuk pesawat Indonesia terbang di langit Indonesia itu belum terwujudkan di usia Eyang atau di masa hidup Eyang. Tapi insya Allah semoga dengan usaha ini mungkin saja bisa terrealisasikan atau diwujudkan oleh anak cucu kita. Kalian tahu ya. Semoga impian Eyang one day bisa terwujud. Amin. Amin. Nah, mungkin terakhir Mbak Putri dan Mbak Nadia, gimana sih cara cucu intelektual untuk kalau mau kesini, pesannya di mana dan kita bisa cek di mana sih? Itu sih datanya di Instagram kita di Instagram @wismahabibiainun. Pasti di YouTube akan selalu ada the latest news, latest updates. Jadi disimak terus ya, dan kita juga memohon kesabarannya cucu intelektual. Don't worry, akan lebih banyak lagi acara-acara yang sangat menarik dalam waktu dekat. Betul, dan jangan lupa terus update karena tiketnya itu cepat banget habisnya. Benar ya. Iya. Kalau misalnya dari Mbak Nadia dan Mbak Putri sendiri, harapannya nih untuk generasi-generasi muda selanjutnya nih dengan adanya Wisma Habibie dan Ainun ini gimana? Dan harapan-harapan untuk generasi muda? Yang pasti kita pengen memperpanjang usia
bakti eyang ya. Jadi manfaat eyang itu mungkin eyangnya sudah tidak ada, tapi manfaatnya tetap dirasa dan juga tetap bisa dimiliki para cucu intelektual ke depannya gitu. Pengen banget orang-orang di luar sana tahu bahwa anak Indonesia itu bisa, seorang bocah dari daerah nggak taunya memiliki kapasitas yang juga sama dengan ilmuwan-ilmuwan dunia, bahkan keilmuannya sampai sekarang masih digunakan ya di beberapa dunia teknologi, dan itu buatku menjadi pengingat untuk kita semua para cucu intelektual untuk bisa menjalani hidup yang bermanfaat untuk tidak hanya diri sendiri, tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat luas. Itu yang Eyang titipkan ke aku. Dulu beliau sempat sebelum aku mulai S3 yang sekarang ini, beliau bilang sama aku, kamu harus sekolah menjadi ahli dalam suatu bidang dan gunakan keahlianmu ini untuk membantu negara, untuk bermanfaat nggak hanya untuk dirimu tapi juga nusa dan bangsa. Memang itu menjadi core beliau ya. Dan kalau saya boleh tambah, sebetulnya apa ya, fondasi gitu ya, mungkin dari ini semua adalah filosofinya Eyang, yaitu menyambungkan imtak dan iptek. Imtak, iman dan takwa, dan juga iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu untuk Eyang Habibie, tapi Eyang Habibie juga tahu kalau sebetulnya ruang keunggulan cucu-cucu intelektual yang lain mungkin tidak di bidang teknologi, maka itu beliau ingin buku-bukunya yang di perpustakaan tidak hanya mengenai tidak ada bahkan yang mengenai teknologi, karena beliau tidak ingin membuat ruangan keunggulan itu begitu sempit, tapi beliau ingin pengunjung-pengunjung itu makin mencintai Indonesia sehingga dengan keunggulannya masing-masing mereka ingin berkontribusi balik ke negara dan bangsa. Oke, itu tadi ya maknanya, filosofinya, nilai-nilainya itu bener-bener deep banget gitu ya. Ya baiklah, itu dia tadi pemirsa obrolan kita dengan Mbak Nadia dan Mbak Putri. Jadi buat sahabat Kompas TV, pemirsa di rumah yang mungkin mau berkunjung, tadi bisa cek websitenya dan juga sosial medianya gitu. Jadi di sini nggak hanya tempat bersejarah, namun kita juga bisa ngelihat warisan-warisan abadinya dan juga tentu saja kisah-kisah inspiratif dari Eyang Habibie dan Ainun yang pastinya sangat berkontribusi bagi Indonesia. Oke, kalau gitu saya Amira Nabila pamit. Sampai jumpa. Dadah. Nah, Reza tertarik gak ke sana? Udah pernah ke sana belum? Belum pernah ke sana, tapi dengan kisah cinta Habibie Ainun ini menginspirasi kita juga. Siapa tahu yang jomblo-jomblo yang cari pasangan, gimana cara mengaktualisasikannya, bisa juga. Bisa menemukan Ainun dan Habibinya. Betul sekali. Tadi ada beberapa spot-spot yang saya penasaran, salah satunya adalah biasanya kalau orang pengen fotonya di perpustakaan. Perpustakaan, betul sekali. Okta pernah ke sana ya? Sudah pernah, alhamdulillah. Terima kasih Kompas TV. Ambience gimana saat itu? Apa? Ambience gimana seperti? Pas ke sana itu amazed karena banyak koleksi-koleksi, salah satunya tadi kayak miniatur pesawat, kemudian juga ada ruang-ruang yang ternyata ada artinya, Reza, kayak misalnya tadi gambar-gambar atau lukisan, bukan lukisan ya, gambar gitu, ada masjid, ada gereja dan lain, itu ada artinya juga. Kemudian jalan menuju ke perpustakaan itu juga ada artinya. Jadi memang banyak hal-hal yang ada semacam filosofinya. Jadi memang penuh nilai dan juga worth it sih ke sana. Oke, jadi ini jadi referensi juga begitu ya, buat ngisi libur lebaran mungkin, atau yang ingin melihat bagaimana sih sebenarnya sosok B.J. Habibie di mata keluarga, di mata pasangannya, itu juga semua tergambarkan di sana. Nah, ini juga tentunya pasti banyak ya yang tidak hanya ingin mengetahui sejarah-sejarah atau ingin mengetahui sosok dari B.J. Habibie, tapi
menjadi tempat yang bagus juga untuk bersuah foto ya di sana ya. Estetik sekali soalnya ya. Estetik, benar sekali. Nah ini mungkin bisa, itu tadi ya bisa jadi pilihan buat Anda yang mungkin bingung, aduh libur lebaran, menghabiskan libur lebaran kemana gitu kan. Karena ini nggak cuman liburan, tapi juga bisa menambah pengetahuan dan mengenal atau melihat sosok. Dan waktu itu Reza berkesempatan bersama dengan Mbak Putri Habibie gitu. Jadi keren. tour guide-nya itu Mbak Putri Habibie, jadi cucunya B.J. Habibie langsung. Oke. Gitu. Jadi bisa langsung tanya, bisa langsung dijawab saat itu juga ya. Makanya. Oke. Jadi banyak sekali cita-cita menarik di sana. Ini tentunya jadi pengalaman yang mungkin nggak bisa dibeli begitu ya, karena kita bisa berkunjung ke rumah salah seorang presiden Indonesia juga ya, yang telah meninggal dunia, B.J. Habibie. Dan ini juga tentunya bisa menginspirasi Anda untuk mengisi libur lebaran. Tapi sayang sekali, inspirasinya sudah selesai untuk Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tapi jangan lupa, besok juga masih ada Sapa Indonesia Akhir Pekan di waktu yang sama. Tapi kami berdua juga harus pamit undur diri. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.